bersama berkelompok tani menatap masa depan penuh cita. Hijau bertumbuh, menghijaukan pikiran, menumbuhkan tindakan. Hai sahabat hijau yang ada di rumah, jumpa lagi dengan kami di podcast Hijau Bertumbuh. Mbak Wulan, kali ini kayaknya kok di meja kita penuh ini. Saya mau meletakkan tangan aja kok susah rasanya. Iya betul, di sini ada banyak sekali produk-produk olahan cabai. Pasti teman-teman di rumah ini pada penasaran gimana prosesnya, pangsa pasarnya dan lain sebagainya. Makanya untuk kali ini kita mengundang para ahli olahan cabai. Olahan cabai, ini olahan-olahan kering semua ya. Iya betul. Kira-kira ada siapa Pak Wendy? Sebentar. Biasanya kalau olahan-olahan seperti ini nih sudah saya menebak itu pasti ibu-ibu atau cewek ini pasti yang membuat. Karena yang senang masak itu biasanya ibu-ibu atau mbak-mbak. Mas-mas juga ada kok yang senang masak kok. Oke. Banyak chefnya ya. Iya betul. Oke, di sini sudah hadir dari teman-teman KWT Dahlia sama KWT apa ya? Kita langsung kenalan aja nanti ya. Oke. Baik, selamat datang Ibu Sunyi sama Irma. Oh, Ibu Sunyi sama Ibu Nah. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Kelihatannya fresh sekali ya. Dari sini udah ada ritual apa gitu biar kelihatan fresh bercahaya. Ritual dari Buat mandi kembang. Kirain mandi kembang. Mandi kembang, Mbak. Oh, mandi kembang. Oh Masuk iya ya, betul. ya, Kalau satu suruh apa namanya Pak Wendy? Nyepohke tapi menjadi muda. Kenongke remaja. Biar awet muda. Tapi ngomong bener kan tebakan saya, olahan ini pasti dibuat oleh ibu-ibu. Bener yang datang kan narasumbernya ibu-ibu, ya kan? Boleh dikenalkan dulu dari KWT mana? Ya, saya dulu kan dulu. Ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Sunyi Azahra dari KWT Permata Dusun Reco. KWT Permata Dusun Reco, ya. Kalau biasanya kan ada intan permata, Iya. yang mereka pastinya berkilau. Mungkin harapannya ada nama KWT Permata itu biar berkilau menyilaukan dunia. Bercahaya benar. Seperti itu. Ya, kalau Mbak Erna, Ya, saya dari KWT Dahlia, Dusun Kaliogo, misalnya Telogomulyo, Mbak. Telogomulyo, ya. Dekat Telaga. Telaga Bedakah ya? Ya. Oh iya, betul. Yang banyak tehnya itu bukan? Ya, Teh. suka main di STN. Enggak, saya lihat di YouTube. Kalau di Patean sih saya enggak. Mungkin Mas Narimo ya, suka di Patean ya. Oh iya. Oh Mas Dika juga. Nah, ini rumput. Dahlia itu bunga ya, Mbak. Bunga itu identik dengan wangi dan indah. Nah, makanya ini yang menyilaukan dunia, ini yang mengharumkan dunia. Pemilihan. Iya, sekali. Oke, bisa diceritakan ini kan di sini banyak sekali produknya ya. Produknya ada cabai, ini cabai gosreh among cabai. Cabai gosreh. Kalau saya taunya itu gosreh ya cabai mentah terus diulek pakai bawang. Nah, itu gosreh. Ternyata ini juga namanya Gosreh dari abon cabai itu kering. Oh, kering ya. Iya. Kalau yang diulek biasa pakai bawang itu kan pasti cabai yang basah. Ini dikeringkan dulu. Awal mulanya gimana ini Bu Sunyi? Kok bisa punya ide untuk membuat cabai gosreh? Awal mula kita mau buat gosreh itu dari keprihatinan dari kami terutama petani cabai itu ya Mas ya. Pas kita cabai lagi murah itu kan kita bingung kalau kita jual secara seger itu otomatis petani itu rugi. Nah terus saya lihat dari pasaran-pasaran itu kok
banyak itu yang kemasan abon cabe itu kan peminatnya kok banyak. Padahal untuk rasa ya menurut saya biasa-biasa aja lah. Seperti itu kan. Nah, jadi terbesit dari kepikiran kami itu supaya kayak gimana sih cara kita supaya nggak rugi kalau cabai itu harganya pas anjlok, pas murah gitu kan. Nah, kita pemikirannya itu ke gimana kalau cabai ini kita keringkan, terus selanjutnya kita buat itu gosek atau abon cabai itu, Mas. Terus dari masyarakat dusun Reco sendiri ya, itu dusun saya itu ya, itu banyak yang bisa membuat gosek tersebut gitu, Oh, gitu. lebih mudah gitu. Terus untuk kalau kita mau mendapatkan gosek seperti ini kan dari tiap rumah aja. Kalau dusun saya itu semuanya itu punya, mudah didapat ya lah. Itu terbesit dari kelompok kami itu. Nah ini kok cabai murah. Nah solusinya gimana ya? Berarti kita coba untuk buat ini gosek abon cabai dengan cara mengeringkan. Terus selanjutnya kita buat abon cabai tersebut gitu. Iya, Mas. iya, betul. Berarti sudah memang dari dulu itu sudah memproduksi ini, cuman belum dikomersilkan. Ya, gitu. ya. Buat konsumsi sendiri di rumah Kalau cuma masing-masing. dikonsumsi sendiri ya. Terus, nah itu kalau konsumsi sendiri kan paling sedikit. Nah, walaupun cabai mahal kan nggak berpengaruh kan kalau cuma dikonsumsi sendiri. Nah, ternyata begitu ada dampak cabai dari cabai murah, numpuk-numpuk cabai, kita, nah kenapa nggak kita buat itu aja Iya, gitu kan? betul. Nah, ya seperti itu. Ya, memang harus kreatif seperti itu ya Pak Wendy ya. Iya, betul. Ini untuk bahannya sendiri, cabenya dari cabai apa? Kan banyak, ada yang cabai besar itu, Ya. terus ada cabai keriting, ada rawit Kita merah. pakainya untuk sekarang cabai keriting itu yang seperti cabai padang sama OR. Oh, Ya itu untuk sekarang kita buatnya pakai itu dulu untuk dari tingkat kepedesan itu kan untuk sekarang ya ada yang suka pedas banget dan ada yang enggak. Nah ada itu levelnya. ya kalau levelnya kan ada yang suka pedas. Nah misalnya kalau kita ada yang request ingin yang pedas gitu lah, kita pakai cabai itu setan apa cabai apa itu Mas? Namanya Rawit Cabai merah. merah ya. Kalau yang terkenalnya cabai setan itu. Ya, kalau di sini biasanya sebutnya cabai setan ya yang lebih hot gitu. Ya. Tapi untuk saat ini untuk kelompok saya baru pakai cabai keriting sama itu OR sama padang. Iya, iya, iya. Kalau dari Mbak Ena sendiri, ini awal mulanya terbesit untuk membuat olahan cabai itu gimana? Kalau dari KWT Dahlia itu kebetulan itu loh Mbak, pas ada pertemuan kelompok, terus kan ya sama kondisinya pas harga cabai sedang murah. Murah, ya. Terus kemarin itu yang pas ya bulan ya yang ceritanya menunjukkan ternyata itu selain dijual segar, cabai itu bisa diolah jadi macam-macam. Nah, kita terinspirasi dari itu. Kita coba salah satu dari apa yang Mbak Wulan sampaikan itu kita ramu lah ibaratnya, kita cari resepnya, kita kembangkan sendiri sampai muncul produk keripik cabai. Ya. Berarti sebelumnya di KWT Dahlia belum produksi ini ya? Belum. Belum. Sebelumnya kan kita memang dari KWT sendiri itu mencoba untuk memakai apa yang ada di lingkungan Kaliyogo terutama. Dulu kita masih produksi keripik-keripik dari seperti keripik kimpul, keripik singkong dan sebagainya. Terus kita ada ide nih buat keripik cabai karena kondisi tadi ya cabai sedang murah. Terus kita coba ini berkreasi dengan membuat keripik cabai. Kebetulan di sana juga masyarakatnya alhamdulillah cukup antusias gitu. Mereka ya kok ternyata cabai itu bisa dibuat keripik. Taunya kan di sambal ya Mbak, kosre, terus dimakan buat cocolan gitu. Ternyata buat keripik ini juga enak, bisa buat cemilan, terus bisa buat campuran kalau kita makan mie instan gitu. Jadi memang lebih menarik lah terutama buat anak-anak muda. Iya. Kan memang sekarang anak-anak muda itu kan senang jajanan yang hot-hot ya. Sukanya Yang hot-hot itu. Jadi misalnya nonton film gitu, sambil ngemil keripik cabai. Filmnya pas lagi film sedih nangis ya ternyata pedesan. Karena kepedesan sambal, bukan karena haru. Ternyata seperti itu. Nah ini ternyata kepedesan. dulu itu kenapa kok yang dipilih cabai padahal kan
ketika produk dari pertanian murah kan tidak hanya cabai ya, kadang tomat juga murah, ya, kopi juga kan? murah. Kok sih dipilih komoditas cabai gitu? Kalau dari saya sendiri itu kenapa kita pilih cabai, dari bahan bakunya itu kan mudah didapat, Kak. Apalagi kita petani cabai kan. Berarti banyak di Reco itu petani apa cabai, tidak kesulitan bahan bakunya. Enggak untuk bahan baku kita nggak kesulitan, itu mudah didapat. Nah, dan itu juga untuk mengantisipasi kalau cabai murah, jadi kita bisa menaikkan harga, jadi kita harga jual jadi murah. Kalau kita proses seperti ini, harganya jadi nggak sedrastis itu kan, seperti itu. Solusi Iya, alternatif ya. solusi alternatif yang kita pikirkan itu untuk menanggulangi pas harga cabai itu murah. Kalau untuk Bu Erna memilih komoditas cabai untuk dijadikan keripik, apa juga sudah nambah ke komoditas yang lain, tanaman lain? Nggak baru ini, sebenarnya kita lihat ke apa namanya pasarnya juga ya. Tadi kan remaja sekarang itu sangat suka makanan pedas, jadi kita melihat peluang lah ibaratnya seperti itu. Makanya kenapa kita milih cabai, yaitu karena masyarakat terutama anak muda zaman sekarang itu suka sekali makanan pedas. Jadi ya kita lihat itu aja Mas gitu. Jadi misalnya kayak kol terus sawi itu kan kurang ya, cara pengolahannya juga Bingung ya Mbak ya? bingung Dibuat apa buat, gitu ya? buat keripik juga kita belum tahu caranya gitu. Tapi kalau cabai kan bisa langsung dibuat. Memang peminatnya itu kan paling banyak itu memang cabai sih ya. Sama ini banyak cabai keriting. Cabai juga. keriting, cabai keriting. Nggak terlalu. Nek cabai setan ketone ya terlalu hot. Terlalu sih tidak menutup kemungkinan. Insya Allah kedepannya sih kita ingin mengolah untuk komoditas yang lain. Tapi untuk sekarang kita fokus ke cabai. Cabai dulu. Iya. Iya, menarik sekali ya Pak Wendy. Ono cabai uwur, ono cabai keripik. Nah, ini juga nanti ini bisa makan apa mie instan, bisa di Bisa. ini Buru-buru ya. terus Pak Wendy mau coba? Boleh. Sama gorengan juga mantap. Oh, nah, Ya. sama gorengan. Terus Ini coba kita lihat level yang tidak suka makan cabai dan saya sih level Kok tahu? nah level Kalau nggak suka cabainya makan cabai. kalau itu untuk rasa sih masih standar aja. Kalau yang nggak suka cabai juga nggak terlalu pedes banget begitu, Mbak. Ini ada varian rasa-rasa Untuk apa? varian gitu, kita punya 3 varian, ada rasa ebi, ada kelapa, sama ori. Kalau yang ini? Itu yang ori, original ya. original ya. Berarti hanya cabai saja, Iya. tidak ada tambahan Ya, lain. paling tambahnya itu rempah-rempah. Ayo Pak Wendy dicoba nggak Jal? Iya Mbak, dicoba. Semoga saya tidak terharu. Dan tidak Kalau menangis. saya nangis berarti saya terharu ya, bukan kepedesan ya. Gimana Mbak? Enak kan? Enak. Mantap. Nah, jadi pedasnya nggak terlalu pedas, terus ada asin, gurihnya dapat. Iya. Tuh. Ya memang enak buat cocolan gorengan seperti ini. Gimana Pak Wendy? Kalau buat menurut apa? saya yang tidak suka pedas, ini ya lidah saya masih bisa menerima. Masih menerima. Masih masuk. Iya. Enak, enak. Sama nasi jagung. Lebih mantap ini Iya. jagung ya. Itu nasi jagung sama itu apa, ikan asin. Wow, mantap. Nggak dibawain ini kami. Udah jangan nggak lupa request ya Mbak. Sekarang coba si ini. Si keripik cabai. Itu nggak lama nggak gorengnya? Enggak. Kriuk ya Pak Apa, Mas Wendy ya. Narimo? Mas Dika coba. Gimana rasanya? Kok? Oh enak. Kepedesan ya? Kurang pedes. Kurang pedes. Pedes. Berarti suka levelnya level tinggi. Mas Dika kepedesan nggak? Oh, enggak. Ini masuk dengan Setengah berarti kan masih masuk ketika kita nonton apa film atau lagi chattingan sama pacar gitu kan, chattingan kalau ngemil cabai. Masuk. Nah ini besok-besok ada apa ya,
mungkin tambah level 1, level 2 seperti produk-produk yang sudah beredar Ya, gitu. itu masih kita pikirkan kan Mbak, karena memang kita itu kan KWT-nya juga masih baru dan ini masih awal banget kita buat kan. Ya itulah kendalanya, memang masih dalam tahap levelnya yang Iya. kepedesannya tingkat berapa, begitu kan? Kita masih belum bisa yang level 1, 2, 3 sampai berapa itu kita yang masih dipikirkan yang itu. Soalnya dari cabai itu kita cabai dari orang sini itu tingkat kepedesannya itu kadang beda-beda, Iya, iya. ya kan? Sama jenisnya tapi beda-beda ya. Ya sama jenisnya kadang pedesnya juga beda ya Mas. Ya seperti itu. Berarti mungkin kedepannya sudah tahu, oh misal jenis cabai ini level pedesnya sekian, Ya. cabai ini sekian. Jadi misal level 1, oh pakainya cabai ini, Iya. level mungkin level 10 nggak ini setan kafe. Ya seperti itu. Jangan keluar asap. Sungguh nih. Dulu yang pertama pas buat itu semuanya dari cabai varietas Padang. Nah, Padang sama OR itu kan lebih pedes Padang. Kita nggak dicampur. Nah, itu pedesnya itu banget. Nah, yang nggak suka pedes beli langsung dia komen, Mbak mau direndahin lagi kepedesannya. Nah, akhirnya kita gimana boleh campur aja. Nah, jadi seperti ini rasanya. Jadi nggak terlalu pedes, yang nggak bukannya nggak pedes ya, tapi tidak yang terlalu pedes gitu. Ya Pas, seperti ini Mas pas. Jadi masih menerima, berarti kan? Iya. Padahal saya paling nggak suka pedas. Soalnya kalau saya makan pedas itu kayaknya rasa yang lain hilang, yang ada cuma pedas. Tapi ini masih bisa merasakan asin gurihnya masih ada. Tapi masih alhamdulillah loh, Mas, kalau masih bisa merasakan pedes asin itu berarti enggak itu ya positif corona. Tapi ini Berapa ada tahun yang lalu itu? ada apa tingkat kepedesan itu ada yang level maksimal. Pak Wendy tahu? Apakah itu? Pedes omongan itu enggak. Kayak mak mesti. Wah. Iya benar. Seperti itu. Nah ini selama memproduksi inilah tantangan terbesar itu apa? Tantangan itu kendala gitu ya. Kendala. Kalau dari kelompok saya yang pertama itu kalau dari harga cabai itu sendiri, Mbak. Misalnya harga cabai itu kan nggak menentu kan. Ya. Kadang murah, kadang naiknya sampai wow gitu kan. Nah, Betul. itu pas ketika harga itu naik, pas rating tinggi gitu ya. Nah, semuanya pasti dijual seger. Pasti nggak mau dibuat keringkan itu kan enggak. Nah, begitu kalau kami mau buat, jadi cari bahan bakunya susah. Soalnya udah pada dijual seger gitu kan. Tapi tetap produksi ya. Ya, Harga kalau- cabai tinggi. Kalau ya itu kita harus kendalanya ya itu Mas. Jadi untuk harga pemasaran kita harus tetap sama. Sementara bahan baku itunya naik ya. Sementara pesaing di luar itu banyak. Nah, seperti itu kendala dari kami itu. Terus untuk yang kedua itu kendalanya itu kalau dari sekarang dari KWT kita ya itu alat penggilingnya Mas. Alat penggilingnya itu kan atau chopper ya. Nah, itu choppernya itu di kita itu masih volume kecil. Jadi kalau kita mau buat gosah yang kapasitas besar itu katakanlah misalnya mau buat 10 kilo gitu ya. Nah, itu chopper itu nggak bisa kalau sampai 10 kilo dalam satu hari itu dia nggak muat, panas gitu dianya kan. Nah, jadinya itu kendala kita itu di choppernya itu. Dan terus kalau pas pembuatan ya chopper itu jelas cabai itu kan kebul-kebul gitu ya Mbak. Nah itu sengaknya Masya Allah Mbak. Wah, Kenapa sudah cabai bisa tak segini ya? bayangkan. Cabai segini bisa kita jual sampai seharga sekian. Kadang ada yang bilang oh itu murah, tapi kadang ada yang bilang kok segitu kok mahal. Tapi mereka tidak tahu cara pembuatannya Mbak. Apa ya, derita sengak Ya, mabuk. sengaknya itu Sampai radius berapa meter gitu mungkin ya? ya itu sampai kira-kira 15 meter aja itu masih sengaknya Masya Allah itu Mas. Nah itu pas kita buat, pas nyopper itu tidak semua anggota itu mau menyopper ini cabai, hanya orang-orang tertentu aja Mbak. Orang-orang terpilih. Orang-orang pilihan. Ya, Yang kuat dan tahan. Ya, jadi yang sana chopper aja itu satu ruangan udah sengak semua. Nah itu bisa mengakibatkan kadang sampai bersin-bersin, sehabis buat itu kadang ada yang pilek, ada yang pusing, itu pasti. Berarti perjuangannya Ya, butuh ya. perjuangan. Ya makanya Pernah ada nggak habis ini kok lupa kucek-kucek? Ah, itu yang sering Mbak. Kucek mata. Gini, Nangis nggak- tenanan nggak- itu. nggak sampai kita kucek-kucek gini ya, bul itu kan, itu chopper kita tuang,
itu sekebul itu kan kemana-mana ya Mbak ya. Kita udah pakai masker, udah pakai alat itu ya pelindung diri itu ya. Tapi si debu itu kan nempel ini di apa ini Mbak, rambut mata ini ya. Nah, tak sengaja kita itu pas ambil air apa itu, lah pedes itu masya Allah Mbak. Ya pasti. Nah, itu. Namanya cabai kena. Ya itu kalau di kendala pembuatan itu kita pas pencoporan aja Pak Mas. Untuk yang lain itu enggak. Ya Mas, yang lainnya itu enggak, cuma dicopor aja Jadi itu. pas bahan baku mahal dan Iya. saat produksi itu ya tadi. Iya, produksinya itu. Terus kalau Bu Erna, kendalanya apa? Kendalanya sama terkait dengan harga. Ya tadi itu kadang kan kalau cabai ya nek pas murah sekali, tapi kalau pas lagi mahal luar biasa harganya. Jadi kalau kami sih tetap walaupun mahal tetap produksi, cuman jadi selisih biaya produksi dengan marginnya itu jadi susah. Nah, ya itu Susah ya, jadi susah. Terus terkait tadi juga karena KWT Dahlia juga termasuk baru gitu ya Mbak. Kayak pemasarannya juga masih belum bisa luas. Kalau misalnya dari keripiknya sendiri paling masih mulut ke mulut. ya sama Mbak ini. Terkait sama kemasan, pengembangan produknya juga memang karena tadi kelompoknya kan banyak orang, jadi kadang sibuk masing-masing. Jadi gitulah Mbak, nak misalnya disuruh buat, itu kadang ada yang alasan ini, alasan itu gitu. Jadi tidak konsisten gitu. Oh gitu. Berarti memang ada yang ibaratnya berjuang tenanan gitu ya. Betul. Ya, namanya juga Tapi kelompok memang ya. harus ada yang berjuang di situ. Kalau nggak ada yang nggak jalan, nggak jadi seperti Nggak ini. jadi. Iya Ya kan? betul. Ya, kalau saya juga kendala pemasarannya itu Mbak. Pemasarannya. Memang masih kita hanya mengandalkan ibu-ibu KWT itu baru itu ya Mas. Kendalanya juga itu. Sama kadang ya ada yang Ada semangat sekali. masanya masih belum bisa. Kalau untuk produksinya dalam 1 bulan misalkan itu berapa ton cabai gitu misalkan. Itu kayaknya kalau berapa ton itu mending ke itu ya apa itu jaranan itu banyak tontonannya. Ya enggak kan? Ya kan jenengan bisa dapetin Itu banyak tontonannya. 0, berapa ton gitu kan nggak apa-apa. 0,000 gitu. Siapa tahu kan kalau kurang bahan baku saya bisa Ah. bisa disuplai bahan baku ya. Yang Supply lebih ya. murah. Nah, gitu ya Mas ya. Nah ini pernah nggak misalkan pas harga murah gitu, Ya. dikeringkan dulu, terus nanti baru diproduksi itu nanti berpengaruh dengan kualitas nggak? Enggak. Kalau kita memang lagi murah, itu semuanya memang saya suruh untuk mengeringkan. Itu sampai lama nggak apa-apa. Yang penting setelah kering, dikemas, jangan sampai ada caranya itu apa ya? Jamur. Udar. Nah, biar enggak dimakan sama itu kurutu-kurutu itu loh Mbak. Itu tapi kalau sampai 1 tahun lebih ya tetap itu barang nggak bisa Mbak. Maksimal sampai berapa bulan? Maksimal paling berapa bulan ya Mas? 6 bulan ya. 6 bulan paling 6 bulan itu baru Lumayan lama juga itu 6 bulan. Iya. kering itu bisa 6 bulan. Dari cabai basah ke kering kita nyetok itu 6 bulan Bang. Seperti itu. Bisa sampai 6 bulan. Kalau ininya sendiri bisa bertahan sampai berapa bulan? Untuk yang ori itu sampai 3 bulan nggak apa-apa. Tapi untuk yang varian kelapa itu ya kelapa itu kan rawan tengik ya Mbak. Iya. Nah itu paling kita 2 bulan lah. Tapi kalau yang ori ini ya bisa sampai 4 bulan nggak apa-apa. Asal ini tertutup rapat itu nggak apa-apa ya. Soalnya kan ini digoreng apa ini sih kalau digoreng kan ada minyaknya, rawan tengik ya. Ya, ini enggak untuk goreng itu cuma kita sedikit untuk mencampurkan rempah-rempah sama ini cabenya doang. Berarti kan Kalau berarti cabenya nggak sendiri kita keringkan pakai oven, terus setelah itu kita giling sampai ini jadi bubuk seperti ini. Nah, kita nyampurin bumbunya itu lah pakai minyak. Oh, Kalau nggak pakai minyak nggak terlihat manis kan dia jadinya seperti apa ya itu ya pucet ya Mbak. Iya. Jadi nggak cantik gitu loh. saya kan ya ini kan kadang kan mencoba gosreh di tempat-tempat yang lain gitu lah. Warnanya itu nggak secantik ini. Ada Iya. agak hitam Kusam gitu ya. Hitam ini kan merahnya kan Menyala. merah menarik gitu. Merah menggoda. Merah menggoda. Ya. Kalau yang ini Mbak Ena
nggak bisa sampai lama ya kalau yang Enggak, ini yang karena lain 3 bulan. Mm-mm. Soalnya kan digoreng, Mbak. Goreng ya. Oh, terus ya mungkin tadi kayak KWT juga belum punya itu loh Mbak, spinner ya, Oh. peneris minyak, jadi rawan tengik lah kalau kelamaan penyimpanannya. Oh gitu, iya. Selama ini pangsa pasarnya itu menargetkan ke siapa? Kalau wilayah Ngecos sendiri kan nggak mungkin karena semua semua sudah membuat sendiri gitu. Ya kalau untuk saat ini kita udah titipkan ke itu oleh-oleh, terus Suryamat sama warung-warung lontong itu kan biasa dari penjuru mana-mana kan bisa. Tapi dari dusun saya sendiri itu banyak peminatnya. Oh. Katanya sih yang mereka rasakan dari pembuatan KWT sama mereka buat sendiri rasanya beda. Oh alah. Itu tetap ada yang tertarik. Ya, tertarik. ya itu banyak. Dan itu kita manfaatkan dari ibu-ibu itu lewat sosmed apa-apa gitu kan. Nah, jadi pada pesen begitu dan ternyata mereka menikmati sekali. Nah, meskipun mereka punya, mereka mintanya tetap dari KWT aja gitu. Dan pikiran mereka pasti daripada buat ada yang Nah, buat. iya. Susunyi dan kawan-kawan siap membuat. Iya. Aku jadi kayak daripada mampu sengah, Ya, itu solusi dari mereka seperti itu. daripada mampu sengah, mending beli yang sudah jadi. Ini yang kebanyakan beli itu malah dari dusun saya sendiri loh. Oh. Dari pintu ke pintu itu malah mereka lebih ke KWT aja. Terus mau buat sendiri ya seperti tadi, daripada sengah, buat sendiri juga nggak enak. Nah itu. Tinggal order Bu Suni Order, buatkan oh. berapa Ya, dus ya, gitu ya. ya. Dari Kalau- Kalimantan aja sekarang udah mulai pesen, alhamdulillah. Oh, Iya. itu Dulu kan taunya dari sosmed apa dari mana itu yang enggak dari ke Kalimantan itu kan ada dari grup KWT itu yang saudaranya di Kalimantan. Nah, ya pas pulang, dia pulang terus dikasih goceh itu sama anggota saya kan. Nah, pulangnya dia minta langsung 35 cup itu mau dia bawa. Itu buat sendiri. Katanya kan enak gitu kan. Nah, alhamdulillah dan sekarang kalau dia butuh ya kita kasih ya kita lewat itu paket gitu kan. Oh, lewat paket. Ya. Lumayan dapat. Kemarin udah kemana itu Mas Luas ya, Ida ya? Iya, besarnya ya. Ke Arab. Ke Arab, udah. kan Arab Saudi. Oh ya kemarin ini ya Iya. naik haji ya bawa buat Dan- makan di sana. Kemarin itu buat oleh-oleh yang mau berangkat haji itu banyak sekali yang pesen satu orang sampai 10, 15, 20 itu buat berangkat ke sana. Oh, Ya, karena mereka begitu mencicipi sekali, saya mau saya KWT aja itu. ada nggak yang kirim foto apa gosles sudah sampai Arab Saudi? Udah. Kemarin udah ada yang kirim ke saya. Itu Mbak Sunyi udah sampai ke Arab gosennya, alhamdulillah. Sampai ke Siapa tahu sampai di Raja Arab. Ya, Kalau namanya ya. tempatnya Mbak Ena ini pangsa pasarnya Kalau dari ini keripik sendiri sih kan di sana banyak objek wisata ya Mbak. Jadi tak titipkan, sistemnya dititipkan di objek-objek wisata. Kalau pas ada acara-acara itu dari KWT pasti menitipkan di situ. Kemarin terakhir kan ada acara kunjungan apa gitu sekitar 200 orang juga. Alhamdulillah keripik cabai ini bisa laris laris manis. Gitu. Terus selain itu ya sama masih dari mulut ke mulut pakai sosmed lah ibaratnya masih di sekitaran Status sini. WA gitu ya Mbak, Status masih WA di di Facebook Facebook paling. gitu. pernah menambah apa ke e-commerce kayak toko oranye, toko hijau, toko biru dan lain sebagainya belum gitu? Oh, belum. Ya memang itulah Mbak kendalanya karena kami ibu-ibu ya Mbak masih belum melek teknologi gitu. Iya, sama. Jadi belum sampai ke ranah itu. Harapannya sih nanti bisa sampai ke situ gitu. Iya. Kalau sekarang kadang live TikTok TikTok. gitu. Nah, itu kan itu masih dalam pemikiran kami itu Iya. untuk penjualan online. Itu masih kita usahakan lagi untuk lewat TikTok gitu ya. Kaliber kalau online. Iya. Nggak terbatas konsumennya ya. Iya. Karena kan ini memang olahan kering, jadi nggak ada resiko gitu loh selama di perjalanan kan lama kan. Kalau misal jual basah bisa jadi misal kirim ke mana tadi Kalimantan, kemana kan sampai penanganannya kan harus ekstra seperti itu. Kemarin juga pernah dititipkan ke itu koperasi haji gitu ya. Pernah saya kirim ke sana koperasi haji ya. Sana. Karena juga alhamdulillah
kita tamu sana, alhamdulillah juga habis ya. Laris manis. Ya kita memang baru, kita harus pengenalan dulu kan Pak. Iya, untuk betul. ya, Betul. untuk Cari konsumen insya Allah pasar sih dulu. nanti ada ya banyak ya. Tapi sekarang kita pengenalan dulu. Kalau yang di Suryama, di oleh-oleh itu ya untuk hasil memang belum mengembirakan Mbak. Yang lebih banyak itu ya malah dari ibu-ibu dari itu story WA gitu malah lebih cepat gitu loh. Yang penting ini ya ketika membuat produk itu yang harus diperhatikan kan konsisten rasa sama Iya, kualitas. Nah itu kadang kan apalagi konsumennya ibu-ibu nih, ibu-ibu kan lebih teliti kan, Iya. lebih teliti. Wah kok ini rasanya koyo Kurang wis asin sithik. iki kurang. Nah, ngono kan pasti pernah nggak ada komplainan Itu seperti pasti itu. karena baru aja mulai ini kan baru produksi kan itu banyak masukan sekali Mbak. Ada yang bilang kok aslinya kurang, kok kurang gurih itu pasti. Nah, sekarang udah punya formula yang pas. Iya, Iya. iya. Alhamdulillah kita udah tahu perbandingan dari kalau 1 kilo cabai berarti untuk rempah-rempahnya sekian itu kan Iya. kita udah punya. Jadi ya Mbak Ina juga sudah punya Iya, apa ya resep Iya, tersendiri. iya, iya. sudah ada formulanya lah Mbak. Kalau awal-awal memang sama Bingung lah ya, kayak Mbak, ya. kayak memang kayak misalnya kurang asin, kurang kurang crispy, kriuk, kurang, Iya. kurang meriah gitu misalnya kayak gitu. Tapi sekarang ya sudah diperbaiki sedikit-sedikit gitu. Iya, betul. Nah ini selama ini sudah ada peran pemerintah belum? Kan ini KWT ya, Pak Wendy ya. KWT itu kan Di bawah dinas, Ah. juga kementerian, sudah punya produk-produk olahan seperti ini kan membutuhkan alat juga ya. betul, betul. Itu sudah ada peran pemerintah belum untuk Mensupport. support? Alhamdulillah kalau sampai saat ini belum Mbak. Belum, tetap Alhamdulillah. bersyukur Namanya dalam bersyukur. keadaan apapun. Jangan mengandalkan bantuan orang lain. Ya Alhamdulillah kalau masih KWT swadaya. sih Swadaya. Swadaya dari KWT alam KWT Permata sih ya ada sih ya, tapi tidak seperti yang kita harapkan misalnya ya seperti itulah chopper yang kita harapkan itu kan. Kendalanya ya itu chopper. Kalau yang lain sih untuk seperti ada wajan, kompor itu kita kan swadaya ya. Tapi kalau yang dari pemerintah kemarin itu seperti open untuk mengirimkan ini cabai itu oke banget. Itu Kita kita kendala cuaca ya. ya, nah itu kan jadi kita pengeringannya pakai open itu kita udah nggak kebingungan lagi. Tapi yang kita harapkan itu dari pemerintah mudah-mudahan bisa tahu. Jadi kita membutuhkan yang apa alat yang kita butuhkan ya terutama chopper yang jauh lebih besar. Di situ sih udah ada sih tapi itu seperti penggiling tepung itu ya selipan gitu ya. Tapi itu jauh lebih kalau diselip lebih kebul gitu loh. Wah lebih rawan gitu. Berarti yang sudah bagus tapi cuma kapasitasnya yang Kecil ya. Kemarin itu kurang besar lah kalau untuk kita mau produksi banyak itu enggak memuat itulah. Jadi kita yang membutuhkan itu chopper yang lebih besar ini Mas ya. Kendalanya sih kalau dari pemerintah sih alhamdulillah udah ada, cuman enggak seperti yang kita harapkan itu ya lebih komplit gitu ya Mbak ya. Itu kan support dalam bentuk alat. Iya. Yang Sunyi sudah, Bu Erna belum. Belum. Tapi Iya. kalau Mudah-mudahan support bentar lagi. pendampingan, pembinaan kan pasti juga sudah. Sudah. Apa belum? Belum. Kalau itu. pendampingan juga belum. Paling dari pertemuan itu sedikit-sedikit. Cuman kalau Itu kan secara namanya juga pendampingan itu ya. iya. teman-teman. Walaupun belum secara khusus ke produknya ya. Kalau misalnya harapannya sih kedepannya tetap dikasih pembinaan lah ya Pak. Secara Paling enggak marketing pemasarannya Mbak ya. secara kita kan awam. Kadang ibu-ibu kan bertanya, sebenarnya kita produksi kayak gini tuh untungnya banyak nggak sih? Kita untung nggak sih? Nah seperti itu mungkin bagaimana cara kita memanage keuangan, terus mencari pangsa pasarnya, terus pemasarannya, bagaimana cara pengembangan produknya seperti itu. Kan kita ya awam lah Mbak. Mungkin harapannya dari pemerintah ya bentuk pendampingan seperti itu. Kalau misalnya alat sih ya mungkin nanti juga harapannya dikasih juga gitu. Wah, gitu ya Mbak ya. Kalau ada ya Harap-harap ada. Mudah-mudahan. Usulkan ya Mas. usul ke. Ya memang butuh support ya, mereka butuh support dari pemerintah untuk memajukan
usaha dari cabai itu sendiri. Iya. Karena memang untuk KWT sendiri kan jarang dapat bantuan yang seperti pupuk dan lain sebagainya itu kan Iya. jarang, karena memang harapannya ini untuk olahan hasil dari pertanian. Bapak Tani itu ya, kalau Ibu KWT kan memang pengolahan, dan Bapak Tani yang membudidayakan Untuk bahan bakunya. bahan bakunya, kita yang mengolah hasilnya ya. Ini untuk PIRT-nya apakah sudah ada PIRT atau Udah. dan sebagainya? Kalau PIRT Oh, sudah. sudah. Alhamdulillah udah ada. Alhamdulillah sudah. PIRT sudah. Halal Halalnya juga. juga sudah. Ya mungkin lewat podcast ini ya kita juga sambil promosi ya, Mei ya. Mulai bisa beli. Coba Nah. gimana? Coba gimana promosinya? Promosikan. Boleh Apa, sama promosikan. kalau mau beli harganya berapa gitu Ya, kan oke. biar nggak Ke pada- kamera yang mana ini? Oh yang sini ya. Ini jadi untuk semua masyarakat di seluruh Indonesia ya nih ya, pecinta pedas bisa beli goseng among cabai ini. Untuk sementara kalian bisa beli di Dusun Reco, di sekitarnya itu, di Suryamat ada, di oleh-oleh juga ada, itu di oleh-oleh si Cupak di Mangkunegaran. Nah itu panjenengan bisa datang ke sana, ada goseng ini. Dan untuk harga di sana udah ada. Oke, pokoknya pedas mantap mantul, bisa dimakan dengan apa aja. pedas mantap mantul Mantul. maknyus. Yes. Ya. Harga terjangkau kok, nggak mahal banget. Mbak Edna, Promo juga. Iya, harus. promo. Ya. Ya, buat semua masyarakat Indonesia, cobain. Ini ada keripik cabai huha dari Kaliogo, dan ini juga sama bisa dibuat cemilan, buat makan mie instan atau buat makan nasi anget-anget. Kalau lagi males masak atau males keluar-keluar beli jajan, ini bisa langsung kalian campur sama nasi. Ini udah langsung menambah selera makan kalian. Untuk pembelian kalian bisa baru dari WA ya. Di sini ada kontaknya, kalian bisa langsung chat aja atau bisa datang ke Kaliogo gitu. Makasih. Obrolan kali ini kita penuh semangat karena temanya yang hot bersama ibu-ibu Hot. Masa ibu-ibunya juga ikut hot? Begitu, ada yang perlu disampaikan lagi harapannya ke depan? Harapan dari KWT Permata itu sendiri, mudah-mudahan dengan adanya produksi cabai ini bisa menambah perekonomian keluarga tentunya ya, dan mudah-mudahan menjadi pintu-pintu rezeki untuk kedepannya, dan semoga kita bisa membuat olahan produk-produk dari yang lain, komoditas yang lain lah ya, mudah-mudahan untuk pertama kita ini, dan harapannya lebih banyak produk-produk yang akan kami olah lagi. Mantap. Dari Mbak Edna? Kalau harapannya ya yang jelas yang pertama dilarisi Mbak. Dilarisi jualannya biar kami dari ibu-ibu KWT itu lebih semangat, gitu Mbak. Iya. Lebih semangat bikin produk-produk baru biar apa juga masyarakatnya itu, jadi KWT itu nggak cuman kayak kumpul-kumpul aja, tapi bisa beda dari masyarakat lain. Oh ternyata ikut KWT itu ada manfaatnya loh gitu. Ternyata ibu-ibu KWT itu setelah gabung KWT ada produk-produknya loh, bisa meningkatkan apa ekonomi keluarga juga. Jadi nggak kayak biasa. Jadi masyarakat yang lain juga oh ternyata KWT itu bagus, KWT itu oke gitulah Mbak, kayak gitu. Bisa membuka pintu rezeki dari Bisa kita membuka. buka usaha apa itu dari KWT gitu ya Pak ya. Jadi Syukur usahanya bisa menjadi besar. ya, syukur-syukur nanti kalau KWT-nya udah maju, nanti kan bisa memanfaatkan ibu-ibu yang ada di sekitar situ juga. Jadi sekarang kita mulai dari KWT dulu, nanti harapannya ke depannya semua masyarakat bisa ikut serta ya. serta. Ngomong-ngomong masyarakat, tanggapan masyarakat selama ini gimana terkait produk maupun KWT-nya? Kalau terkait produksi, yaitu Mbak tadi mereka tuh cukup antusias lah. Kayak kalau biasanya kan cabai cuma di sambal gitu ya. Kalau lihat ini kan, ternyata cabai itu bisa dibikin kayak gini ya.
Jadi kayak mereka juga tuh kalau sebelumnya kan nggak ada Mbak, kalau misalnya kayak lebaran yang bikin keripik cabai. Kalau sekarang di Kaliogo ya kayak lebaran, kalau ada acara apa-apa ya pada bikin sendiri gitu. Ya kalau kayak kita sih varian di toples. Iya. Cabai, Iya. kan? Kita kan jadi senang oh ternyata dari KWT ibu-ibu di sini juga bisa memanfaatkan apa yang ada, terutama kalau pas lagi harga cabai tadi murah gitu kan. Jadi nggak cuman di sambal tok, bisa buat isi-isi toples pas Isi toples. lebaran gitu. Pas lombok murah, meh tumbas roti larang, lombok wae. Terus kan tadi buat oleh-oleh juga, kalau misalnya pada merantau, oh iya daripada dibawain cabai, tekan sampai sana gosok gitu kan, bisa dibuatin keripik. Iya betul, pedasnya sama. Pedasnya sama. Plus asin gurih kriuknya Komplit. iya. Kalau dari tanggapan masyarakat saya itu malah jauh lebih senang begitu ada KWT produksi, mereka jadi menawarkan cabai yang mereka punya. Oh, Nah, gitu. itu bukan hanya dari kelompok, itu dari masyarakat tetangga. Kalau kita mau produksi, Mbak itu saya punya cabai kering, tolong dibeli. Nah, seperti itu. Jadi sekarang mereka jadi nggak takut kalau cabai itu murah. Nah, mereka jadi kalau cabai murah, mereka semua semangat untuk mengeringkan. Karena ada produksi dari KWT untuk memproduksi gosreh. Nah, itu manfaatnya dari tetangga juga bermanfaat. Mereka yang punya cabai murah, mereka nggak khawatir lagi. Saya yang baru ngobrol aja langsung pengen setor cabai ke sini. Rasanya Ya nggak apa-apa Mas, nggak apa-apa. Kita terima yang berjuang. Jiwa-jiwa bakul cabai. Ya. Meronta-ronta. Tapi memang kita pakainya benar-benar cabai yang berkualitas bagus. Nggak sembarang cabai, misalnya cabai apa itu yang petek itu kita nggak pakai. Soalnya itu hasilnya pasti pahit ya, ya kan, pahit. ya. Jadi kita benar-benar memakai cabai yang berkualitas. Kalau sudah kering gitu bisa terlihat, oh ini sih dicampur cabai yang Bisa terlihat dari keringnya aja udah beda. Kalau memang dia awalnya cabai seger, jadinya kering pun dia masih bagus. Tapi kalau yang petek dia udah berubah warna. Jadi kita nggak bisa dibohongi masalah itu. wes ono apa? Quality controlnya. Iya. QC ya. Mungkin kalau kita pakai cabainya yang kelas petek seperti itu ya pasti hasilnya pasti harga pasti murah. Iya. Tapi kayaknya konsumen nggak mau datang lagi. Kan memang harus Jelas. menjaga kualitas. Yes. Kualitas itu memang nomor satu. apalagi itu kita makan, kita konsumsi ya, Iya. harus dari bahan baku yang sehat. Oke, obrolan kali ini sangat menarik sekali. Terima kasih atas kehadirannya. Iya, sama-sama. Kapan-kapan bisa bulan lagi, main lagi kita Oke, ngobrol. siap. Siapa tahu pangsa pasarnya sudah sampai Cina, Amerika dan lain Alhamdulillah. sebagainya. Itu benar harapan kami. Terima kasih atas kedatangannya Mbak Erna, Bu Suni, dan Bapak Kapus di sini. Semoga usahanya semakin lancar, semakin jaya. Amin. Amin ya Allah. Oke, sampai jumpa di episode-episode selanjutnya tentunya dengan tema yang lebih menarik. Bye-bye. Yang bisa menghalang dengan teman-teman kita melawan arah. Jatuh bangun itu hal yang biasa. Semua rintangan jadi cerita. Pegang tanganku, jangan menyerah. Bersama kita bisa untuk terus melangkah. Semangat berjuang.